Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mumpung lagi ada waktu, saya bisa sedikit share lah ilmu saya ya. Pertama nih, ini termasuk ilmu apa ya namanya? Ini juga termasuk kolaborasi juga sih saya. Teknik-tekniknya entah dari mana itu teknik, tapi lumayan gitulah. Lumayan, alhamdulillah saya opit terus. Tapi kadang minus juga sih. Ya langsung aja ya. Kita contohin ke BTC USD aja nih, mumpung market hari ini buka. Pertama kita lihat dulu nih dari D1. Dari D1 kita udah bisa lihat bahwa tren ini masih up ya, masih naik anggapan. Terus kita turun ke TF selanjutnya, TF bawahnya H4. Nah, H4 ini masih menunjukkan up juga. H1 juga masih up. Oh, berarti ini dari TF besar aja kita udah menyimpulkan bahwa masih trend buy. Nah, mengenai tekniknya pertama kita tarik Fibo dulu dari D1. Dari D1 tuh tarik Fibo 2 seperti biasa. Ini tekniknya ini dari Mas Yusuf dulu. Kita bikin 2 atas bawah. Untuk settingannya itu standar ya, untuk settingan Fibonya. Nah, ini harus dirapiin lagi lah, disamain sesama mungkin. Nah, setelah udah D1 sudah selesai, baru kita ke H4. Nah, ini level-levelnya ya, M30. Nah, ketika trend up, kemungkinan kalau dia nggak nyampe sampai titik, bentar, pakai apa ya nunjuknya ya? Pakai garis ini aja, garis datar. Kalau ini anggapan tunjuk saya ini ya, yang garis kuning. Jika trend up dari misalnya M30, kan trend up nih. Kalau market itu nggak sampai ke level ini kan level, ada levelnya nih. Ini level-level ini. Taulah, nah gimana ngejelasinnya, yang penting cara saya ya begini. Jika tidak sampai ke ini, otomatis itu akan kembali ke bawah, ke level ke bawahnya. Kalau misalnya level bawah ini udah tembus, berarti level selanjutnya. Begitupun seterusnya. Kalau dari Fibonya. Nah, gimana kita mau tahu ini bakalan tembus ke atas atau malah balik sementara koreksi gitu? Kita lihat dari M1. Nah, M1. M5 dulu lah, M5. Nah, misalnya ini udah nggak nyampe nih. Dia berusaha kembali 2-3 kali. Nggak mampu untuk menembus level yang biru ini, yang level biru atas ini. Otomatis dia ke bawah dulu untuk koreksi ya. Otomatis. Ini dari M5. Misalnya setelah M5 kita lihat dia udah nggak mampu lagi ke bawah. Ini percobaannya minimal. Percobaan untuk menembus levelnya tuh minimal. Kalau misalnya ini kan udah ada resistennya nih. Resisten maksudnya supportnya nih. Supportnya di M5 nih. Yang merah nih. Yang merah ini nih. Kan itu support. Setelah itu misalnya dia ini mencoba untuk menembus supportnya, untuk melanjuti ke bawah. Ini sampai beberapa kali percobaan tuh 5-7 lah kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5 tuh.
Kalau udah melebihi 5 berarti dia udah nggak mampu untuk menembus level ke bawahnya. Jika udah seperti itu, kita harus nunggu ini. Jangan langsung OP buy. Kita belum tahu market selanjutnya kayak gimana. Kita harus menunggu sampai candlesticknya itu mau ke atas apa mau turun. Misalnya udah nyampe ke angka ini, ke angka 900.514. Kita masih tunggu. Intinya tunggu close candle M5. Misalnya close candle M5 sudah melebihi anggapan sudah setengah jalan lah untuk ke puncak gitu. Anggapan sudah sudah menembus resistennya yang ini nih, yang udah berapa kali percobaan nih. Ataupun menyentuh, kita harus tunggu sampai close candle. Seperti tadi saya OP di angka 900.524. Itu saya OP buy. Misalnya turun dulu, makin turun saya buy lagi. Saya buy. Nah, setelah dia inti hanya koreksi karena dia close candle-nya udah bagus banget untuk buy. Setelah koreksi bukan koreksi ya namanya, turun beberapa pip nih, langsung kembali naik lagi kan. Karena mengapa kembali naik? Karena dari close candle M5 nya ini dia udah setengah jalan untuk ke puncak, untuk buy gitu. Anggapan udah separuhnya dari separuh dari ini nih, candle yang merah 2 ini. Candle yang merah 2 ini udah nyampe separuhnya dia. Anggapan CFR itu namanya dah. Kalau nggak begitu pula dia mematikan candle kecil yang ini M30, dia candle hijau ini mematikan candle merah. Dan didukung lagi kenapa buy? Karena ada bentuk candle seperti ini nih. Apa ini nama candlenya ya, lupa. Saya belajar candle juga soalnya. Didukung candle yang ini nih, nomor 2 hijau nih. Ini kan 1, ini 2. Nih, didukung bentuk candle seperti ini. Makanya saya buy. Dan hasilnya setelah tunggu beberapa menit, nah, opit semua TP. Intinya pasang TP tuh ke resisten kalau buy. Jadi kalau saya kan scalping tipenya. Jadinya saya taruh TP di sekitaran sini. Tadi saya kasih TP. Terus TP-nya beda-beda soalnya takut lanjut ke atas gitu. Saya kasih TP di sekitar resistennya lah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan bisa WA saya ya. Terima kasih.